Bu Kek Xiansu, Jilid 8 bagian 2. Harus diakuinya bahwa biarpun pemuda itu kelihatan halus seperti seorang lemah, namun pemuda itu gagah perkasa, penuh ketenangan dan keberanian. Dan kekebalannya itu pun membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dia belum melihat putra Lusan Lojin, entah bagaimana setelah dewasa sekarang. Apakah sebaik pemuda ini? Hai, orang muda, siapakah namamu? Xin Liong memandang kepada kakek itu dan menjawab halus, nama saya Kua Xin Liong, Lo Qianwei. Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Siapa yang tidak mengenal Lo Qianwei yang terkenal di dunia Kang Ou? Lo Qianwei adalah Titok Siang Kuan Hou yang amat tinggi ilmu kepandaiannya, dan saya pernah bertemu dengan Lo Qianwei. Tiba-tiba Xin Liong berhenti bicara, karena baru dia teringat bahwa sebenarnya tidak ada perlunya menyebut-nyebut hal itu. Bertemu, di mana? Karena sudah terlanjur bicara, Xin Liong merasa tidak enak untuk membohong lagi. Maka dia berkata, di lereng Zheng Huasan. Bahkan Lo Qianwei pernah membujuk saya menjadi murid. Astaga, engkaukah ini? Engkaukah anak ajaib? Engkau Sintong? Titok berseru dan cepat melangkah maju. Benar, engkaulah Sintong. Maafkan kami. Di antara kita telah timbul salah pengertian besar. Dia cepat meloncat dan merenggut lepas tali yang mengikat kedua lengan Xin Liong, bahkan cepat meneriaki muridnya untuk menyerahkan kembali baju Xin Liong. Xin Liong tersenyum. Tidak mengapa, Lo Qianwei. Memang saya mengaku salah, telah menimbulkan keributan dan mengakibatkan kematian harimaumu. Hei, matamu tajam sekali, Huiji. Engkau benar. Dia anak baik, bukan hanya baik saja. Aduh, betapa dahulu aku mati-matian memperebutkan anak ini. Huiji, dia Sintong. Betapa girangku dia tiba-tiba muncul di sini. Dengan girang Titok menggandeng lengan Xin Liong dan menariknya. Hayo masuk ke rumah kami, kita bicara. Tapi, Lo Qianwei, saya ingin melanjutkan. Nanti dulu, kita bicara. Sejak engkau dibawa oleh... di mana dia sekarang? Kakek itu menengok ke kanan kiri, seolah-olah merasa ngeri, karena dia teringat akan Pangeran Han Tiong yang sakti. Siapa tahu pangeran yang luar biasa itu tahu-tahu muncul pula di situ. Lo Qianwei maksudkan suhu? Saya hanya datang berdua dengan adik Xuanchu. Mari kita bicara. Pertemuan ini sungguh menggirangkan hati. Melihat sikap kakek itu begitu gembira, Xin Liong tidak tega untuk menolak terus. Urusan telah selesai dengan baik, dan Xuanchu tentu sedang menanti di dusun di kaki bukit. Terlambat sedikit pun tidak mengapa, daripada memaksa menolak dan menimbulkan kemarahan kakek yang berangasan ini. Siang Kuan Hui memandang kepada Xin Liong dengan sepasang mata bersinar-sinar penuh kekaguman. Ketika ayahnya menggandeng pemuda itu dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri ayahnya menggandeng dirinya, dia pun tersenyum dan meronta melepaskan diri karena malu, kemudian berlari-lari kecil meninggalkan mereka. Hahaha, Huiji, hahaha, engkau benar. Dia ini seorang pemuda pilihan, seorang pemuda hebat. Dengan penuh kegembiraan Titok menjamu Xin Liong. Siapakah nona yang lihai dan berani itu? Dia adalah Ong Xuanchu, seorang sahabat baik saya, Lo Qianwei. Dia sedang mencari ayahnya, dan saya membantunya. Mana dia? Karena dia sahabatmu, dia pun sahabat kami. Biar aku menyuruh orang mengundangnya. Tidak usah, Lo Qianwei. Wataknya aneh dan keras, jangan-jangan malah menimbulkan salah paham. Hahaha, aku suka kepadanya. Sejak pertemuan pertama aku kagum kepada anak itu. Keras, aneh, dan berani. Hebat dia. Sintong. Lo Qianwei, nama saya Kua Xin Liong. Tidak apa, aku tetap menyebutmu Sintong. Engkau memang anak ajaib, luar biasa sekali. Apakah engkau telah menjadi murid Pangeran Han Tiong? Xin Liong mengangguk dan merasa agak gugup. Benar, akan tetapi saya dilarang untuk bicara tentang suhu. Hahaha, aku tahu. Dia bukan manusia biasa. Aku girang sekali bertemu dengan muridnya, apalagi muridnya adalah engkau, Sintong. Kegirangan yang bercampur dengan kekecewaan sebesar gunung. Tiba-tiba kakek itu meremas cawan araknya.
Cawan arak yang terbuat daripada perak itu seperti tanah, lihat saja. Di dalam kepalanya, berubah menjadi perak yang peletat-peletot, lenyap bentuk cawannya. Sin Leong terkejut, namun tidak berani bertanya. Kakek itu melempar cawan yang sudah tidak karuan itu ke bawah meja dan berteriak kepada muridnya minta diberi sebuah cawan baru. Kemudian dia berkata, siapa tidak kecewa? Anakku hanya seorang, perempuan lagi. Celakanya, dia sudah ditunangkan sejak kecil. Kakek ini memang selalu bicara keras, kasar, dan jujur, tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Sin Leong menjadi makin terheran. Telah ditunangkan sejak kecil adalah baik sekali, mengapa celaka, Lo Qianwei? Kalau ditunangkan dengan engkau, tentu saja baik sekali. Akan tetapi bukan denganmu, dengan orang lain yang tak kunjung datang. Dan karena telah ditunangkan itu, mana mungkin aku dapat mengambil engkau sebagai mantuku? Padahal aku tahu, Huiji suka padamu, dia jatuh cinta padamu. Haha, anak pintar itu, matanya tajam sekali. Tentu saja Sin Leong menjadi terkejut dan malu. Ia menunduk dan tidak berani bicara lagi. Engkau tentu belum bertunangan, bukan? Sin Leong hanya menggeleng kepalanya. Kalau begitu, mudah saja. Engkau menjadi mantuku, menikah saja dengan Huiji. Lo Qianwei, ingatlah bahwa Xiaoqia telah bertunangan. Adapun aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk menikah. Kakek itu menarik napas panjang. Engkau betul, memang tidak patut kalau diputuskan begitu saja dari satu pihak. Lusan Lojin, engkau tua bangka, sekali ini benar-benar membuat hatiku kesal. Baru-baru ini aku telah pergi ke sana. Dan dia bersama putranya itu, juga bersama seorang puterinya, menurut penuturan penduduk di sekitar Lusan, telah pergi entah kemana. Betapa kesal hatiku. Harap Lo Qianwei menenangkan pikiran. Mungkin mereka sedang mencari Lo Qianwei. Kalau sudah jodoh, tentu kelak akan dipertemukan. Kembali kakek itu mengangguk-angguk. Memang dia tertarik dan terkejut sekali setelah mendengar bahwa pemuda yang tadinya akan dibunuhnya itu ternyata adalah Sin Tong, yang dahulu dibawa oleh Pangeran Han Tiong tokoh Pulau Es. Bukan hanya untuk mencoba menarik pemuda itu menjadi mantunya, akan tetapi juga untuk keperluan lain yang amat penting. Dia masih ragu-ragu untuk membicarakan urusan ini, maka dia menanti kesempatan baik dan hendak menjajaki lebih dulu, di pihak manakah pemuda ini berdiri. Sementara itu, Siang Kuan Hui merasa malu sekali. Dia sudah mengenal baik watak ayahnya yang kasar dan jujur. Tentu kalau dia ikut masuk ke dalam rumah menemui pemuda itu, ayahnya akan bicara yang bukan-bukan tanpa tedeng aling-aling lagi. Dia merasa malu dan girang bukan main. Tak dapat ia menipu hatinya sendiri. Dia memang telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Pemuda yang amat luar biasa, bukan hanya tampan dan gagah, namun memiliki watak yang amat hebat. Belum pernah dia bertemu dengan pemuda segagah itu, begitu halus, begitu budiman, begitu tabah dan mengalah, akan tetapi juga amat lihai, sehingga 100 kali rangketan itu tidak membekas sama sekali di kulit tubuhnya yang putih halus dan padat membayangkan tenaga yang luar biasa. Dia sudah jatuh cinta, dan ayahnya sudah mengetahui akan hal ini. Tentu ayahnya akan bicara terang-terangan kepada pemuda itu. Akan tetapi, bagaimana dengan tunangannya? Teringat akan ini, tiba-tiba Siang Kuan Hui menjadi lemas. Dia duduk bersandar pohon dan termenung, menanggalkan sabuk sutera merah yang melibat pinggangnya. Kiranya sabuk itu hanya sabuk tambahan dan dapat dipergunakan sebagai sapu tangan, karena di pinggang itu telah terdapat sabuk lain yang berwarna kuning. Sambil menggigit-gigit ujung sabuk sutera merah, Siang Kuan Hui termenung. Mukanya sebentar pucat sebentar merah, tanda bahwa hatinya kacau tidak karuan oleh jalan pikirannya. Dara ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan yang mengikutinya, bayangan seorang gadis lain yang memandangnya dengan sinar mata berapi-api penuh kemarahan. Gadis ini bukan lain adalah Han Swat Hong. Tadinya Swat Hong mengintai dan hampir saja dia melompat keluar untuk menolong suhengnya. Akan tetapi, kemunculan Siang Kuan Hui yang melarang ayahnya menggunakan tanduk rusa memukul Sin Leong, membuat dia membatalkan niatnya menolong Sin Leong.
Apalagi, melihat betapa usaha pertolongan darah cantik putri kakek berangasan itu berhasil. Hatinya terasa panas sekali, seperti dibakar, dan serta-merta dia merasa benci kepada Xiang Kuanhui. Kebencian yang membuat dia diam-diam mengikuti darah itu dengan niat untuk membunuhnya. Suat Hong sendiri tidak mengerti mengapa dia selalu marah dan tidak senang kalau melihat ada gadis memperlihatkan sikap baik dan mencinta kepada Xin Liong. Dia sendiri tidak tahu bahwa hatinya diamuk cemburu. Melihat Xiang Kuanhui yang dibayanginya itu duduk seorang diri di tempat sunyi itu, menggigit ujung sabuk merah dengan wajah sebentar pucat sebentar merah, melamun, dan kadang-kadang tersenyum manis, Suat Hong merasa perutnya seperti dibakar. Perempuan tak tahu malu, bentaknya. Dia sudah melompat keluar, mencabut pedangnya dan menyilangkan pedang itu di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri, memasang kuda-kuda dan kembali membentak, "Bersiaplah untuk mampus di tangan nonamu." Xiang Kuanhui adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi oleh ayahnya, maka begitu melihat bayangan berkelebat tadi, dia sudah meloncat bangun. Kini melihat bahwa yang muncul dan datang-datang memakinya itu adalah seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya, dia melongo. Apakah kau ini orang gila?" Tentu saja pertanyaan ini membuat Suat Hong menjadi makin marah. Kedua pipinya merah seperti udang direbus dan sepasang matanya yang jeli itu mengeluarkan sinar berapi-api. Sukar dikatakan siapa di antara kedua orang darah itu yang lebih menarik. Keduanya sama muda, sama cantik jelita, dan pada saat itu sama marahnya. Kau, perempuan rendah, perempuan macam engkau berani jatuh cinta kepada suhengku?" Suat Hong memaki. Xiang Kuanhui terkejut sekali, akan tetapi perutnya juga sudah panas dibakar kemarahan mendengar dirinya dimaki-maki orang. "Apa, kau ini mengaku sumoinya? Sungguh tidak patut, seekor naga mana bisa mempunyai sumoi seekor cacing?" Dapat dibayangkan betapa marahnya hati yang keras seorang darah seperti Suat Hong mendengar ini. Ingin dia mencaci maki habis-habisan, ingin dia menjerit-jerit, akan tetapi dia tak pandai cekcok dengan suara. Dia hanya mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang ke arah dada Xiang Kuanhui. Sing, Wut, Xiang Kuanhui juga mengeluarkan pekik kemarahan. Tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas, dan dari atas sabuk sutra merahnya, yang ternyata adalah senjatanya yang ampuh, menyambar ke bawah dengan serangan balasannya yang tidak kalah berbahaya. Plakek, sarung pedang di tangan kiri Suat Hong berhasil menangkis serangan itu. Suat Hong terkejut juga menyaksikan kelincahan lawan. Tahulah Suat Hong bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan dan memiliki ginkang yang amat hebat, maka dia memutar pedangnya dengan kecepatan kilat. Repotlah Xiang Kuanhui menghadapi permainan pedang lawannya yang amat luar biasa itu. Sebetulnya tingkat kepandaian Xiang Kuanhui sudah tinggi, dan pada zaman itu, sukar dicari tandingannya. Sebagai puteri tunggal, Titok telah menurunkan semua ilmu simpanannya, dan selain memiliki senjata istimewa berupa sabuk sutera, juga darah ini adalah seorang ahli racun seperti ayahnya. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berjuluk racun bumi, tentu saja dia mempelajari pula penggunaan racun-racun yang ampuh. Setelah mendapat kenyataan betapa permainan pedang lawannya benar-benar amat lihai dan berbahaya, tiba-tiba Xiang Kuanhui membentak dan dari tangan kirinya menyambar sinar-sinar merah. Suat Hong mengeluarkan suara mendengus dari hidung dan mengejek. Sinar pedangnya berkelebatan dan bergulung-gulung, sehingga jarum-jarum merah yang dilepas Xiang Kuanhui secara lihai itu semua dapat dipukul runtuh. Hai! Suat Hong meluncur ke depan. Didahului sinar pedangnya, pedang itu menusuk lalu disambung membabat ke kanan-kiri, sedangkan sarung pedangnya masih bergerak menghantam dari atas. Semua jalan keluar seolah-olah telah ditutupnya dan tidak memungkinkan lawan untuk mengelak lagi. Hiao, Xiang Kuanhui memekik nyaring. Sabuknya berubah menjadi sebatang benda keras yang diputar-putar melindungi tubuhnya. Pada saat pedang tertangkis, tiba-tiba dari ujung sabuk merah itu menyambar dua batang paku merah yang meluncur tanpa tersangka-sangka dan dengan cepat sekali meluncur ke arah tenggorokan Suat Hong. Suat Hong menjerit.
Tidak ada jalan lain baginya kecuali membuka mulutnya yang kecil dan menangkap dua batang paku merah itu dengan gigitan giginya yang kecil-kecil dan putih berderet rapi itu. Siang Koan Hui terkejut dan kagum bukan main. Pada saat itu, Suat Hong telah meniupkan dua batang paku ke arah tubuh lawan. Tentu saja Siang Koan Hui dapat mengelakkan senjata rahasianya sendiri ini dengan mudah. Akan tetapi, kini Suat Hong sudah marah sekali dan pedangnya bergerak untuk membunuh. Jurus-jurus terhebat dari Pulau Es dimainkannya dan tentu saja Siang Koan Hui terdesak hebat. Ujung sabuk Siang Koan Hui sudah robek dicium ujung pedang Suat Hong. "Sumoy, jangan!" Tiba-tiba terdengar seruan. Xin Liong melompat memasuki lapangan pertandingan, menolak lengan Sumoynya dengan tangan kiri. "Sumoy, syukur kita dapat saling bertemu di sini." Xin Liong berseru girang bukan main. Akan tetapi, perut Suat Hong terasa panas saking mendongkolnya. Tadi dia sudah berhasil mendesak lawan dan belasan jurus lagi saja dia tentu akan menang. Siapa tahu Su Hengnya muncul dan lawannya itu dapat meloncat keluar dan kini berdiri di belakang kakek yang menjadi ayahnya. "Aku harus membunuhnya," bentaknya dan dia hendak melompat ke arah Siang Koan Hui. "Sumoy, jangan serang orang. Kalau begitu, serang kau saja." Dan gadis itu lalu menyerang Xin Liong kalang kabut dengan pedangnya. Oh, Sumoy, mengapa kau marah-marah?" Xin Liong terpaksa mengelak dengan berlompatan ke sana-sini, karena sambaran pedang di tangan Sumoy-nya itu bukan main-main. "Kenapa kau membelanya? Kenapa?" Suat Hong berkata perlahan dan menyerang terus tanpa mempedulikan seruan Su Hengnya. Pada saat itu tampak dua sosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Kui Lun dan Xuan Chu. Bagaimana dua orang muda ini dapat datang bersama? Telah kita ketahui bahwa Xuan Chu disuruh pergi oleh Xin Liong. Karena gadis ini amat taat kepada Xin Liong, dengan hati berat dia meninggalkan puncak itu hendak turun ke dusun kembali. Dan telah diceritakan pula di bagian depan betapa Kui Lun melakukan penyelidikan bersama Suat Hong dan mereka berpencar. Kui Lun mengambil jalan dari kiri. Kebetulan sekali ketika pemuda ini sedang berindap-indap melakukan penyelidikan, dia melihat seorang gadis cantik berjalan seorang diri keluar dari pagar. Tentu saja dia mengira bahwa gadis itu adalah seorang musuh. Timbul dalam pikirannya untuk menangkap gadis ini dan memaksanya mengaku apa yang telah terjadi di sebelah dalam. Hal ini akan lebih memudahkan penyelidikannya, daripada menyelidiki dari luar tak berketentuan. Dengan pikiran ini, Kui Lun tiba-tiba meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia menubruk dan memeluk Xuan Chu. Dapat dibayangkan betapa marahnya darah ini. Ketika tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari semak-semak dan dengan gerakan secepat kilat menyergap dan memeluknya, tentu saja dia mengira bahwa ini tentulah anak buah Titok yang hendak menangkapnya atau hendak berkurang ajar. "Setan keparat jahanam terkutuk," bentaknya dan dia mengerahkan tenaganya, meronta dan menggerakkan kaki tangannya, menyepak dan menamparkan. Plak plak plak, wah, galak benar. Kui Lun kewalahan dan terpaksa melepaskan rangkulannya, karena tulang kering kakinya kena ditendang, pipinya dicakar, dan dagunya ditampar. Kini mereka berhadapan dan saling pandang. Keduanya kelihatan tertegun karena sama-sama tidak menyangka. Kui Lun sama sekali tidak menyangka bahwa yang ditangkapnya tadi, dipeluknya karena disangkanya seorang pelayan wanita, kiranya adalah seorang dara remaja yang cantik jelita. Sedangkan Xuan Chu yang terkejut melihat seorang pemuda yang begitu tampan gagah perkasa. Sejenak keduanya saling pandang. Sesaat kemudian timbul kegalakan Xuan Chu yang menjadi marah. Dia memang sudah mendongkol disuruh pergi oleh Xin Liong. Hatinya gelisah memikirkan Xin Liong, biarpun dia yakin pemuda itu akan mampu menjaga dirinya. Kini ada orang yang betapa gagahnya pun, namun telah berlaku kurang ajar. "Setan alas! Siapa kau?" "Tentu kaki tangan Titok, ya? Hendak menangkap aku? Keparat jahanam, engkau sudah bosan hidup." Tar. Cambuk buntut ikan hiu itu sudah meledak-ledak di atas kepala Kui Lun. Xuan Chu mengira bahwa sekali serang saja kepala pemuda gagah itu tentu akan pecah. Seberapa hebat sih kepandaian anak buah Titok?
Akan tetapi, betapa herannya ketika dia melihat pemuda tinggi besar itu dapat mengelak dengan amat cepatnya, bahkan telapak tangan pemuda itu berhasil menepuk lengannya yang memegang cambuk. Plakek, pemuda itu terheran. Tamparannya tidak membuat cambuk itu terlepas. Nanti dulu, jangan menyerang begitu. Aku bukan anak buah Titok atau racun manapun juga. Namun Xuan Chu sudah merasa penasaran sekali. Kembali dia menyerang dan kini cambuknya berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar-nyambar dibarengi suara meledak-ledak. Akan tetapi, Quilun tetap dapat mengelak dan meloncat ke sana-sini, bahkan kadang-kadang dia berani menangkis cambuk itu dengan telapak tangannya. Hal ini tentu saja mengagumkan hati Xuan Chu. Dia tidak tahu bahwa pemuda itu menggunakan ilmu Bian Sin Kun atau tangan kapas sakti yang mengandung sinkang tingkat tinggi, yang membuat telapak tangannya menjadi lemas seperti kapas dan karenanya tidak terluka oleh benda keras. Nona cantik tapi galak seperti kucing lapar. Quilun balas memaki ketika melihat nona itu menyerang terus sambil memaki-maki. Berhentilah dulu dan kita bicara. Iblis raksasa, kau yang kelaparan. Xuan Chu membentak makin marah dan kini dia sudah mencabut pedangnya, pedang Koakut Kiam. Dengan kedua senjatanya ini, dia menyerang kalang kabut. Wah, runyam, perempuan galak dan ganas. Quilun terancam bahaya maut dan dia pun terpaksa lalu mencabut pedangnya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kipas gagang perak. Tring, kring, terang, bunga api berpijar. Keduanya terdorong ke belakang oleh pertemuan senjata yang hebat itu tadi. Kipas bertemu dengan cambuk dan pedang bertemu dengan pedang. Masing-masing menjadi terkejut dan terheran. Tenaga sinkang mereka seimbang? Bagus. Mari kita bertanding sampai selaksa jurus. Xuan Chu sudah menerjang lagi. Terang, terang. Kembali Quilun menangkis sekuatnya dan mereka terdorong mundur. Sombongnya. Manusia mana kuat bertanding sampai selaksa jurus? Makan waktu berapa bulan? Tunggu dulu, mengapa kau marah-marah kepadaku seperti orang kebakaran jenggot? Ngaco, jenggotmu yang kebakaran. Kau bikin aku bingung. Benar, kau tidak berjenggot. Kenapa kau marah-marah begini? Dan kau lihai bukan main. Senjatamu mengerikan. Cerewet, Xuan Chu sudah hendak menerjang lagi. Sekarang terdorong oleh rasa penasaran bahwa dia tidak mampu mengalahkan pemuda ini. Nanti dulu, kita bicara dulu, baru kita bertanding selaksa. 100 jurus saja. Aku salah menduga, kukira kau tadi seorang pelayan di sini. Menghina kamu ya, orang macam aku ini pelayan? Kalau kau baru pantaslah menjadi jongos, atau jagal babi, maafkanlah, aku tadi melihat dari jauh. Aku sedang menyelidiki. Wah, celaka, kau tentu Puteri Titok. Quilun terkejut dan menyesali kebodohannya. Mengapa dia tidak menduganya lebih dulu? Siapa lagi kalau bukan Puteri Titok yang begini lihai? Aku bukan anak racun bumi, bukan anak racun bau. Aku malah musuhnya. Wah, benarkah? Kalau begitu kita cocok. Aku pun sedang melakukan penyelidikan. Aku mendengar ada beruang diadu dengan harimau. Pemilik beruang itu adalah sahabatku. Maksudku, sahabatnya sahabatku. Xuan Chu menjadi bingung. Bicaramu seperti orang sinting. Memang betul, sahabatnya. Malah suengnya sahabatku. Kau siapa? Aku baru saja meninggalkan pemilik beruang itu yang menjadi sahabat baikku. Dengan singkat Xuan Chu menuturkan betapa Xin Liong mengalah dan malah menyuruh dia pergi dan ingin menerima hukuman. Wah, kenapa kau sudah begini besar masih begini tolol? Siapa? Siapa tolol? Xuan Chu melangkah maju dan sepasang senjatanya sudah menggetar di tangannya. Siapa lagi kalau bukan engkau? Mengapa kau meninggalkan sahabatmu itu menghadapi hukuman? Kau tidak tahu siapa itu Titok Siang Kuan Ho? Dari julukannya saja sudah mudah diketahui. Dia racun bumi, kejamnya bukan main. Sahabatmu itu, Suheng sahabatku, pemilik beruang, tentu akan dibunuhnya. Apa? Wajah Xuan Chu menjadi pucat sekali. Celaka, hayo cepat kita ke sana, barangkali belum terlambat. Demikianlah, kedua orang itu seperti berlomba lari saja, bersih cepat lari kembali ke puncak.
Dan mereka tiba di tempat yang tepat di mana mereka melihat Suat Hong sedang menyerang kalang kabut kepada Sin Leong yang mengelak ke sana-sini. Ketika itu Kuilun melihat sahabatnya menerjang seorang pemuda dengan mati-matian. Dia mendapat kenyataan betapa pemuda itu lihai bukan main. Biarpun bertangan kosong, namun pedang di tangan Suat Hong sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Dia sudah menggerakkan pedang dan kipasnya, meloncat maju sambil membentak, "Berani kau menghina Hong Moe?" Terang-kring, Kuilun terdorong ke belakang dan matanya terbelalak melihat bahwa yang menangkisnya adalah sepasang senjata di tangan Soan Chu yang mendelik dan memaki, "Kerbau tolol. Berani kau mencampuri urusan Leong Koko?" Setelah berkata demikian, Soan Chu menyerang kalang kabut, dan kembali mereka saling serang dengan serunya. Melihat ini, otomatis Suat Hong menghentikan serangannya, dan Sin Leong juga sudah meloncat ke belakang. "Jangan bertempur, Soan Chu, mundurlah," seru Sin Leong. "Leong Ko, biarkan aku bertempur dengan gajah ini sampai selaksa. 100 jurus. Kui Koko, mundur, orang sendiri, orang sendiri, dia ini." Kuilun terkejut dan terheran-heran, sebentar memandang kepada Sin Leong, lalu kepada Soan Chu. "Kui Koko, inilah suhengku yang kucari-cari." Suat Hong memperkenalkan. Akan tetapi, mengapa kau menyerangnya?" Sin Leong cepat berkata, "Saudara yang gagah, sumoiku ini memang kalau lama tidak bertemu lalu ingin mengajakku berlatih." Mendengar ini, merah wajah Suat Hong. Setelah ketahuan oleh semua orang betapa dia marah-marah dan menyerang suhengnya sendiri, baru dia teringat dan menjadi malu. Sementara itu, dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati Siang Kuan Hui ketika itu. Kiranya darah cantik yang amat lihai ini adalah sumoi dari Kua Sin Leong. Dan melihat sikapnya, dia dapat menduga bahwa darah yang galak ini cemburu kepadanya. Maka dia sudah melangkah maju dan menjura sambil berkata, harap maafkan. Kiranya Cici adalah sumoi dari Kua Tai Hiap. Sudahlah." Suat Hong berkata malu, kemudian memperkenalkan kepada suhengnya, "Suheng, dia ini adalah saudara Kuilun, murid dari Lem Hai Sengjin." "Hahaha, kiranya murid majikan Pulau Kura-Kura. Selamat datang." "Dan Nona adalah sumoi dari Kua Tai Hiap." Sungguh hari ini kami kedatangan banyak tokoh besar." Kemudian berkata kepada Soan Chu yang masih cemberut, "Baik sekali Nona sudah datang kembali. Mari orang-orang muda yang gagah perkasa, marilah kita duduk dan bicara di dalam." Titok Siang Kuan Ho lalu mempersilakan mereka semua memasuki gedungnya. Dia menjamu mereka dengan hidangan mewah, dibantu oleh puterinya, Siang Kuan Hui, yang merasa kagum sekali kepada Suat Hong, akan tetapi juga merasa iri hati dan berduka. Tidaklah demikian dengan perasaan Soan Chu. Memang tak dapat disangkal lagi bahwa gadis Pulau Neraka ini amat tertarik kepada Sin Leong yang dianggapnya sebagai seorang pemuda yang luar biasa dan amat mengagumkan hatinya. Akan tetapi, selama dalam perjalanan ini Sin Leong jelas memperlihatkan sikap bahwa pemuda itu sama sekali tidak tertarik kepadanya, juga bahwa sikap baiknya itu lebih mendekati sikap baik seorang kakak terhadap adiknya. Pula, dia melihat bahwa sesungguhnya Suat Hong, sumoi pemuda itu, juga mencintai suhengnya. Soan Chu maklum bahwa tidaklah mungkin dia membiarkan cintanya terhadap Sin Leong berlarut-larut. Pertemuannya dengan Kuilun telah mengubah seluruh perasaan hatinya. Pemuda raksasa ini amat hebat, amat menarik, dan jelas lebih cocok dengan dia. Kuilun merupakan seorang pemuda yang jujur, terus terang, gagah perkasa, dan biarpun baru sekali bertemu saja, mereka telah saling serang sampai 2 kali. Oleh karena itu, ketika mereka semua makan bersama mengelilingi meja besar, perhatian Soan Chu lebih banyak tertuju kepada pemuda perkasa itu. Setelah mereka makan minum, berkatalah Titok Siang Kuan Ho. Suaranya sungguh-sungguh dan kata-katanya ditujukan kepada Sin Leong dan Suat Hong. "Saya tidak tahu dengan jelas apakah Jiwi mempunyai hubungan dengan Pulau Es. Akan tetapi, mengingat bahwa Kua Tai Hiap adalah murid dari Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, maka agaknya apa yang hendak saya bicarakan ini akan menarik perhatian Jiwi. Dan sesungguhnya saya, atas nama para orang gagah di dunia Kang Ou, saya amat mengharapkan bantuan Sintong."
Mengapa Lo Qianwei terlalu sungkan dan merendahkan diri? Harap diceritakan ada urusan apakah yang kiranya dapat kami bantu, dan harap jangan membawa-bawa nama Pulau Es. Justru karena urusan ini menyangkut Pulau Es. Hei, ada urusan apakah yang menyangkut Pulau Es? Suat Hong bertanya penuh semangat. Mendengar ini Titok tersenyum dan memandang. Sebagai sumoi dari Sintong, tentu Nona juga dari Pulau Es, bukan? Gerakan pedang Nona tadi hebat bukan main. Siapapun tidak perlu tahu, apakah aku dari Pulau Es atau tidak, jawab Suat Hong tegas. Tapi kalau ada urusan Pulau Es, kami ingin mendengar. Lo Qianwei, harap ceritakan kepada kami, dan maafkanlah sikap sumoi yang selalu tegas dan singkat. Perlu saya beritahukan bahwa memang amatlah penting artinya bagi kami kalau ada urusan yang menyangkut Pulau Es. Titok menarik napas panjang. Kalau dibicarakan sungguh membuat orang menjadi penasaran sekali. Jiwi atau Anda berdua tentu telah mendengar nama besar Butong Pai, bukan? Nah, semua orang gagah dari dunia Kang Ou bersepakat untuk menentang Butong Pai mati-matian.